Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ririh Widowati dari SMP Bina Negara 2 Bale Endah akan melakukan praktek coaching dengan dua siswi saya yang nanti akan sebagai pelaporan dari LMS coaching. Oke, Assalamualaikum. Kenapa pada diam aja? Soalnya marah-marah aja. Lagi marahan. Kenapa gitu? Boleh Ibu tahu? Hah? Boleh. Yang marah tuh yang siapa dulu nih? Salmanya. Oh, Salma. Kenapa, Mak? Kenapa marah begitu? Ada masalah apa? Diganggu. Diganggu. Siapa yang ganggu? Astri. Astri. Kenapa diganggu? Gimana maksudnya? Sama lagi main HP, lagi asik. Pastinya ngajak bicara. Terus? Jadi sama nggak jawab. Tapi Astri malah terus nanya. Jadi sama marah gitu. Jadi Salma marah karena diganggu. Memang Salma lagi ngapain? Ya lagi asik sendiri aja gitu. Lagi belajar? Ya lagi nyercing. Oh, lagi searching. Terus? Aslinya itu nanya mulu gitu, ngajak ngobrol. Memang kebiasaan Salma untuk mencari ilmu itu biasanya dari mana aja? Dari buku juga. Dari buku, terus? Dari lewat HP. Dari HP, searching, Mbah Google. Ya. Nah, hari-hari ini lagi belajar apa? Tugas dari sekolah. Tugas dari sekolah. Iya. Oke, memang kebiasaan Salma begitu? Iya. Memang kebiasaan Salma begitu. Kira-kira nih, Salma itu sifat marah itu apakah merupakan sifat Salma yang terkontrol nggak itu marahnya? Kadang terkontrol, kadang enggak. Oke, tadi kembali lagi permasalahan tadi, marah karena diganggu. Nah, tadi Salma lagi belajar, lagi belajar. Nah, terus kira-kira cara Salma untuk mengurangi rasa marah itu bagaimana? Sama pergi. Salma pergi kemana? Ke tempat yang sepi. Tempat yang sepi. Biasanya ngapain? Apa yang dilakukan saat Salma pergi dari keramaian ya, mencari yang sepi itu? Apa yang dilakukan? Ya diem aja. Mengontrol emosi. Mengontrol emosi. Berarti apa yang dilakukan Salma di tempat yang sepi itu? Sabar. Ya, sabar gitu. Lebih keras. Ya. Sabar. Nah. Terus apakah sabar itu bisa dikontrol sama Salma? Bisa diwujudkan gitu maksudnya? Bisa. Pernah nggak suatu ketika sabar itu tidak muncul? Ya. Pernah. Ya. Terus bagaimana cara Salma untuk menyabarkan? Andai kata sabar itu tidak muncul. Mencari kesenangan aja. Mencari kesenangan. Jadi tadi oke. Mencari kesenangan. Mencari kesenangannya itu yang bagaimana?
yang bikin nyenengin aja. Yang bikin nyenengin. Misalkan video atau lihat sosial media yang bikin ketawa sendiri gitu. Oh, mencari kesenangan yang bikin Salma senang lah. Ya. Ada nggak cara lain selain melihat video tadi, melihat HP? Ada nggak yang lainnya? Cara yang lainnya? Enggak ada. Apakah dengan cara Salma melihat video, terus melihat apa lagi tadi? Di sosial media. Sosial media, itu pasti berhasil nggak? Pasti. Pasti berhasil, pasti jadi senang. Pasti jadi senang. Ada nggak orang lain yang bisa membantu Salma untuk meredakan emosi itu? Ada. Ada. Siapa? Saudara Salma. Saudara Salma. Kenapa saudara Salma itu bisa meredakan emosi Salma? Karena dia bisa mengerti. Bisa mengerti. Ya, kalau Salma cerita tentang apapun dia langsung mengerti dan langsung memberi solusi. Dari solusi yang diberikan oleh saudara, ya, saudara Salma tadi, apakah itu semuanya bisa dilakukan oleh Salma? Enggak. Oh, enggak. Berarti ada solusi yang diberikan saudara itu yang tidak bisa dikerjakan oleh Salma. Iya. Kira-kira kenapa tidak bisa dikerjakan oleh Salma? Ya mungkin udah sifat Salma kayak gini, mungkin. Ya gitu. Terus kalau sudah tahu sifat Salma demikian, yang suka marah ya, ada nggak cara Salma untuk meredam kemarahan itu? Biar nggak jadi pemarah. Ada. Ada. Apa? Kalau ada yang bikin Salma marah, Salma bengong aja. Gimana kan? Kalau ada yang bikin Salma marah? Ya, agar enggak marah ke yang lain. Sama diem, bengong sendiri dan tarik napas aja gitu, supaya emosinya nggak keluar. Oke. Dan itu pasti berhasil? Pasti berhasil. Ya. Tidak pernah enggak ya? Ya. Pasti berhasil. Oke. Mungkin ada cara lain selain itu yang Salma pikir bisa membantu. Yuk, bisa membantu untuk meredakan marah itu. Enggak. Salma punya hobi apa? Nyanyi sama nari. Iya. Okay. Sering hobi itu dilakukan? Sering mana hobi itu dilakukan dengan marahnya Salma? Nyanyi. Lebih sering nyanyi? Iya. Daripada marah yang dilakukan? Iya. Oke, Ibu ulangi sekali lagi. Tadi ada berapa cara ya untuk menghindari marah tadi? Yang Salma? Satu apanya? Menyendiri. Dua? Saudara. Iya, memberi bantuan ke saudara. Ikut ngobrol sama saudara. Ngobrol sama saudara. Yang ketiga? Tenangin diri sendiri, kayak bengong gitu. Tarik napas. Tenangin diri sendiri sama atur napas. Iya. Nah, dari obrolan tadi nih, kira-kira muncul nggak nih cara lain selain 3 ini? Nggak ada lagi sih. Nggak ada lagi. Coba pikir-pikir apa yang bisa Salma lakukan selain 3 cara ini yang bisa melupakan kemarahan. Gimana situasinya? Hobi? Kalau situasinya lagi pada ketawa-ketawa, kalau sama lagi emosi, nggak jadi emosinya. Oh, ikut ketawa karena situasinya di sekitar situasi. Cara lain, itu kan berarti kita
mengandalkan orang lain ya, situasi yang lain ya berarti. Kalau yang dari diri sendiri, kira-kira apa nih? Cara apa ya yang bisa dihubungkan dari sifat Salma, dari hobi Salma mungkin? Kira-kira apa yang cara apa lagi yang bisa untuk meredam marah Salma? Salma bernyanyi. Ya, bernyanyi. Bernyanyi. Ya. Ada cara lain? Enggak sih. Nggak ada. Cuma nyanyi aja? Ya. Nyanyinya tapi yang sama situasinya kayak gitu. Jadi sama nyanyinya nadanya tinggi gitu. Oke. Jadi muncul cara baru ya. Selain tadi menyendiri ya. Terus curhat sama saudara, terus atur napas ya tadi. Nah ini ternyata ada strategi baru ya, muncul ya, bahwa Salma akan melakukan bernyanyi. Kenapa nyanyi yang dipilih? Menghilangkan itu aja beban. Oh, menghilangkan beban. Jadi dengan bernyanyi teh Salma jadi hilang aja. Jadi hilang. Ya, jadi hobi. Oh, nyanyi itu hobi. Iya, hobi juga. Oh, jadi dengan menyalurkan hobi. Iya. Dengan menyalurkan hobi, marah itu lebih terkendali. Iya, benar. Ada cara lain? Enggak ada lagi. Hobi yang lainnya? Adakah hobi yang lainnya? Seperti mendengar musik. Mendengarkan musik. Oke, jadi ada 5 ya sekarang ya? Ya. Nah, terus dari yang 2 tambahan ini nih, kalau yang ini 3 kan sudah sering dilakukan ya. Dari 2 yang baru ini dengan menyalurkan hobi, yaitu dengan menyanyi ya, dan mendengarkan musik. Itu kira-kira akan dilakukan Salma kalau marah lagi atau biarkan saja mengalir? Akan dilakukan. Kira-kira mulai kapan hal ini akan dilakukan? Kalau sama emosinya nggak ada reda, sama mendengarkan musik. Mendengarkan musik. Oke. Dari obrolan kita ya, tadi yang berapa menit ya? Sudah 15 menit yang lalu nih. Masih marah nggak sekarang? Enggak. Oh, enggak. Berarti ada cara lain dong yang bisa meredam Salma marah tadi. Dengan apa berarti? Kayak mengajak ngobrol yang. Nah, keluar ya, berarti ada 6 cara sekarang ya. Dari yang dulunya 3 jadi 6. Mohon yang tambahan barunya apa tadi ya? Bernyanyi. Terus? Mendengarkan musik. Yang ini? Ngobrol. Jadi kesimpulannya apa nih? Dari kebiasaan Salma yang katanya suka marah ya Neng ya, yang katanya suka marah, sekarang ada solusinya nih, strateginya nih, betul? Ada strateginya. Kira-kira menurut Salma senang nggak? Senang. Punya strategi baru? Senang. Terus akan dilakukan tidak? Pastinya akan. Pasti akan dilakukan. Oke, jadi kesimpulan yang ingin Salma simpulkan apa? Ibu kepingin dengar deh. Dari pembicaraan kita yang selama 15 menit. Apa kesimpulan Salma? Bisa menahan emosi dengan hal baru. Yaitu apa aja? Seperti mendengarkan musik, bernyanyi, dan mengobrol sesuatu yang menarik. Oke, siap. Jadi Salma
pembicaraan kita yang hampir 15 menit ini ada manfaatnya nggak bagi Salma? Ada. Ada. Yaitu? Bisa mengerti gitu. Bisa mengerti, terus bisa mendapatkan apa lagi tadi? Terus bisa mendapatkan hal-hal yang baru. Hal-hal untuk baru. Menahan emosi. Oke. Jadi ada manfaatnya ya obrolan kita selama 15 menit ini, sama jadi mempunyai cara untuk mereda emosi dengan 3 cara tambahan. Oke. Sekarang udah nggak marah kan? Enggak. Oh enggak. Masih marah nggak? Enggak. Oke.